Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Kak. Iya, iya. Iya, silakan duduk. Makasih Kak. Iya. Ya Kak. Jadi kesini memang pengen konsultasi. Terima kasih sudah datang di tempat kami. Nama saya Lutfia Azmi. Nama kakak sendiri siapa? Perkenalkan Kak, nama saya Putri Novitasari. Untuk dari saat ini saya mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, jurusannya biologi. Saat ini saya semester 5 Kak. Untuk usianya saya 21 tahun. Terima kasih. Apakah kakak sudah pernah ikut konseling? Untuk sejauh ini kalau secara langsung belum pernah, cuman kalau online mungkin suka cari-cari aja gitu yang membahas tentang masalah saya, penanganannya seperti apa. Terus saya juga baca-baca juga dari internet ataupun dari buku gitu. Cuman untuk secara langsung, secara offline ini saya baru pertama kali ingin coba. Oke. Apakah kakak sudah tahu proses konseling itu apa, asas-asas itu apa, apakah sudah kenal atau apakah sudah tahu bahas ini atau gimana? Kalau untuk secara mendalamnya sih belum banget ya, cuman tahu ya konseling itu seperti apa gitu tahu, cuman memang kalau secara mendalam kayak atas itu saya belum tahu. Oke, saya akan jelaskan. Boleh Kak. Oke. Proses konseling itu adalah suatu proses bersifat sistematik yang dilakukan oleh konselor dan klien untuk memecahkan masalah klien. Terus habis itu asas-asas itu kan ada berbagai macam. Yang pertama asas kerahasiaan. Jadi itu kegiatan yang dimana kakak itu di dalamnya ada beberapa hal yang tidak boleh disampaikan oleh konselor atau ke pihak luar. Nah, terus yang kedua asas kekinian. Asas kekinian itu adalah yang disampaikan oleh klien untuk harus kejadian yang benar-benar dirahasiakan oleh klien. Terus yang ketiga asas kesukarelaan, merupakan asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan kakak dalam menjalani proses konseling ini. Jadi apakah sudah jelas dengan tadi saya jelaskan tentang ini? Sudah cukup jelas Kak. Terbayang sih memang kalau konseling ini memang tujuannya positif sekali ya Kak ya, untuk membantu yang punya masalah untuk penanganannya. Iya. Kakak sendiri kesini itu ada masalah kah atau apakah ada masalah dengan kuliahannya atau tentang dengan teman-temannya? Boleh ceritakan dengan saya? Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya saya kesini memang pastinya ada masalah ya Kak. Iya. Ketika ada masalah pasti kan saya juga nonton yang tadi saya bilang ya, saya juga nonton seputar-seputar yang membahas tentang masalah saya. Saya juga baca buku, baca internet. Cuma memang dari beberapa sumber itu memang penanganannya berbeda-beda nih Kak. Misalkan di internet bahasnya penanganannya seperti ini, ketika saya baca buku juga penanganannya seperti itu, jadi beda-beda nih. Nah, untuk saya offline gini, saya juga pengen tahu sih nanti penanganannya seperti apa. Nanti kan saya bisa pilih dan pilih ya, kira-kira penanganan seperti apa sih yang mungkin menurut saya, bagi saya cocok nih ke depannya buat menangani masalah saya. Memang kalau untuk dari masalah saya sendiri itu memang yang pertama itu karena ada masalah di kuliahan sih Kak, terutama itu di organisasi dan akademik. Karena kan sebelum saya kan semester 5 ya. Untuk saat ini saya memang mengikuti 2 organisasi Kak, jadi bukan cuma satu. Yang pertama itu saya ikut BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya sebagai divisi di sekretaris. Itu pasti tugasnya lumayan ribet, jadi kalau suka mencatat-catat gitu. Kalau sekali lagi rapat suka catat gitu kan. Terus yang kedua itu saya ikut organisasi KPM, kelompok peneliti muda. Itu saya tugas di divisi staf bendahara umum.
Kalau KPM itu kan dia kelompok peneliti muda ya, itu memang organisasi yang kayak melatih kita untuk membuat penelitian gitu Kak. Jadi kita kayak bikin karya tulis ilmiah gitu. Jadi kayak memang benar-benar melatih sebelum skripsi lah gitu kan. Jadi sebelum kita skripsi kita dilatih dulu nih di KPM kayak menulis paper, menulis jurnal itu seperti apa, terus mengembangkan ide-ide kita tuh yang akan dituangkan ke dalam bentuk tulisan tuh kayak gimana gitu. Organisasinya positif sekali. Saya juga suka ikut lomba-lomba gitu di KPM, lomba antar univ gitu kan, lomba paper gitu. Nah, kalau untuk yang BEM itu memang kedua-duanya sama-sama aktif banget karena kan memang sering ada acara gitu ya Kak. Ada acara, dan kalau ada acara itu pastinya itu gimmick atau bahas rencana itu sampai malam gitu Kak, sampai tengah malam kadang, kalau misalnya sampai jam 11, jam 12, pasti kan itu kan capek banget ya. Nah itu secara tidak langsung mengganggu nih Kak akademik saya gitu. Jadi akademik saya itu nilainya ya turun jadinya gitu kan, karena saya lebih sibuk ke dua organisasi itu dibandingkan sama akademik saya gitu. Jadi kalau misalkan saya ada ulangan itu, jadi saya nggak belajar gitu kan, karena udah capek gitu kan. Rapat sampai malam, terus banyak acara, terus pasti membuat stamina saya tuh capek. Jadi saya sering sakit dan jarang masuk, sering nggak masuk ke kampus gitu. Organisasi BIM apa tadi tuh BIM ya? BEM. Oh, BEM itu apa sih? Itu Badan Eksekutif Mahasiswa Kak. Itu jadi organisasinya seperti apa itu? Seperti OSIS kalau SMA. Oh, OSIS. Jadi OSIS. kalau ada tentang apa sih namanya itu, ada ikut apa sih itu yang demo gitu ya? Iya, seperti itu. Cuma kalau yang demo itu mayoritasnya sih memang ke anak laki-laki. Cuman kalau misalnya anak perempuannya mau ikut ya boleh gitu, nggak apa-apa. Itu setiap hari kali ya kalau ada demo gitu. Kalau misalnya gimana? Kalau ada demo gitu kan biasanya sesuai dengan apa namanya kuliahnya ya, misalkan diizinin apa enggak gitu kan. Iya, pastinya Kak. Memang kalau untuk demo, misalkan kemarin tuh demo yang penurunan harga BBM tuh. Itu kan naik tuh harga BBM ya. Makanya mahasiswa pada demo biar harga BBM itu nurun. Nah itu ya memang pasti sebelum demo pasti ada minta izin dulu sama dari pihak kampusnya. Nanti kalau misalkan diizinin, tapi pasti sih selalu diizinin sih Kak, kalau selama itu positif ya. Kian saya negatifnya ya, Kian langsung ikut gitu aja gitu, nggak ada izinnya. Izin dulu sih kalau saya, izin dulu. Tapi pasti selalu diizinin sih, karena kan positif juga ya buat masyarakat Indonesia, buat kebaikan masyarakat Indonesia sendiri. Makanya sih diizinin sih pasti. Oh jadi gitu. Apakah ada lagi? Boleh ceritakan, soalnya kan organisasi itu kan banyak ya, bukan? Memang kalau untuk di kampus, saya kan memang ikut 2 organisasi. Cuman saya juga ikut kelompok studi, namanya ada lagi kelompok studi itu bukan organisasi, cuma dia kayak gimana ya bilangnya. Pokoknya kalau kelompok studi itu lebih ke fokusnya gitu loh, fokus sama satu bidang gitu, difokusin sama satu bidang. Nah, kan yang tadi kalian ikut organisasi, kemudian ikut kelompok studi itu mengganggu tuh akademik saya bilang Kak, jadi nilai saya itu hancur, turun gitu kan. Iya karena memang karena fokusnya itu dengan organisasi gitu, jadi nggak fokus dengan kuliah kakak gitu. Jadi saya jarang belajar. Kalau sama tes atau lagi UAS saya nggak belajar, saya so tahu banget buat jawab itu kan. Akhirnya terus saya juga jarang masuk, saya jarang aktif juga di kelas. Karena waktunya juga kan waktu organisasi juga mepet gitu kan dengan kuliahnya, pasti gitu. Iya, kayak gitu Kak. Nah, iya pasti nilai saya jadi nurun dan IPK-nya pas semester 1, semester 2 itu masih baik-baik aja, terus semester kesini itu langsung turun nilainya, dan itu pasti ya dimarahin sama mama saya, sama ayah saya gitu kan. Sebenarnya
kalau pengen ngelepas organisasi itu saya nggak mau sih Kak, karena kan itu positif banget ya. Karena saya di KPM juga saya sering menang lomba mulu Kak, kayak antara universitas gitu saya suka dapat medali, kayak medali emas, itu kan juara. Itu kan kalau misalnya dapat medali sama juara kan lumayan ya Kak, dapat sertifikat sama dapat hadiah juga lumayan jutaan kan Kak ya. Dan itu melatih soft skill saya juga buat saya berani juga untuk mengeluarkan ide-ide yang saya pikirin, saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Itu positif banget sih organisasinya. Terus yang di BEM juga itu kan membantu saya buat public speaking gitu ya. Itu kan itu dua organisasi itu positif banget buat saya untuk melatih yang saya nggak dapatkan tuh di akademik gitu kan. Nah tapi memang di satu sisi akademik itu kan memang penting gitu ya. Saya kuliah juga yang pertama kan memang akademik ya. Nah cuman saya konsultasi ke kakak itu mau tahu sih ini cara penanganannya seperti apa nih biar akademik saya bisa memprioritaskan nih kedua-duanya gitu, antara akademik sama organisasi gitu. Biar nilai saya IPK saya itu bisa naik lagi nih Kak, kayak gitu sih. Jadi saya juga bingung ya, pertama kakak suka ikut organisasi, terus keluar juga pasti juga ini kan masih di dalam hatinya ikut gak ya gitu kan. Terus apa ya, saya juga bingung nih ya kan. Jadi kalau menurut saya sih kalau kakak emang mau ikut organisasi silakan gitu, saya kan nggak akan melarangnya gitu kan, kakak yang menjalani ikut organisasi gitu kan. Kalau tentang penilaian, terus waktu kuliahnya juga mengganggu, coba kakak baik-baik dengan dengan teman-teman kakak, boleh nggak saya ikut organisasinya pas selesai saya kuliah. Terus kalau saya ada ulangan boleh nggak di stop dulu organisasi ini gitu, karena saya juga harus belajar gitu kan. Karena kan saya pernah baca ya, organisasi itu sebenarnya nggak wajib juga gitu, karena kan kita kan kuliah itu juga kuliah itu juga utama, nilai-nilai juga wajib banget gitu loh, karena kita kalau untuk kerja IPK itu kan harus tinggi juga. Terus juga kalau kerja itu kan harus ada S1 gitu loh. Jadi takutnya kakak ikut organisasi itu mengganggu gitu loh. Apakah kakak punya masalah lagi? Cerita sama saya, boleh? Sebenarnya kalau dulu kan saya pas SMP SMA juga ikut organisasi juga ya kan. Makanya dari dulu saya juga orang yang suka ikut organisasi. Cuma memang kalau SMP SMA nilai saya baik-baik aja gitu, nggak kayak kuliah gini. Pas saya SMP saya ikut organisasi, waktu itu pramuka, ikut roles. Kalau itu emang wajib ya kan? Tapi ada pramuka inti sih Kak. Jadi selain wajib juga kalau pengen masuk inti ada lagi gitu kan. Nah, terus saya juga ikut rohis gitu kan. Saya ikut paskibra, ikut paskibra juga, dan walaupun saya ikut banyak eskul pas SMP, nilai saya baik-baik aja gitu kan. Karena memang capek sih capek ya, cuman pasti kalau setiap ulangan atau UAS saya pasti belajar sih. Cuman memang nggak tahu ya, saya juga bingung ya kenapa pas saya di SMP SMA tuh walaupun ya ikut banyak organisasi cuman nilai itu aman-aman aja gitu ya. Mungkin apakah ada pengaruh apa gitu saya juga nggak tahu. Kalau di SMA saya ikut OSIS, makanya saya ikut BEM di universitas karena saya pas SMA saya ikut OSIS gitu kan. Jadi saya dulu waktu itu di Humas, di hubungan masyarakat. Terus selain ikut di OSIS saya juga ikut paduan suara juga di SMA karena saya suka nyanyi. Nah, memang pas saya SMA dulu ya gitu nilai saya baik-baik aja, aman gitu kan. Saya juga kalau ulangan selalu belajar gitu. Nah, cuma memang nih di SMA di kuliah ini gitu saya ikut organisasi 2 tapi nilai saya itu
mungkin karena mata kuliahnya berat kali ya, Iya. pelajarannya sulit Iya, dibandingkan iya. SMA sama SMA, jadi memang harus banyak belajar, harus banyak baca gitu. Gitu sih Kak. Dan saya kan juga cita-citanya kan, saya sendiri kan cita-citanya pengen jadi seorang peneliti Kak gitu. Makanya saya kan masuk jurusannya itu biologi ya, karena saya pengen suka sama sains, jadi saya pengen menjadi seorang peneliti atau mikrobiologis gitu. Nah, sebenarnya sama organisasi KPN itu nyangkut paut Kak, karena kan itu kan tentang menulis paper ya, menulis jurnal gitu ya. Soalnya kan kalau penelitian itu kan memang dikaitkannya sama penelitian, sama jurnal paper gitu. Makanya saya ikut organisasi KPN gitu Kak. Karena banyak sih penghargaan yang sudah saya dapatkan di organisasi KPN. Karena kemarin juga itu saya ikut PKM juga, terus saya juga pokoknya sebenarnya organisasi positif. Emang kalau mata kuliah biologi memang agak sulit sih, lumayan Ya, karena harus belajar juga gitu. Iya, harus banyak baca Kak. Banyak Jadi, baca gitu. kalau misalkan bacanya nggak tahu ya udah kayak gitu. Benar. Aduh, sayang juga sih ya. Jadi gimana tadi? Menurut saya sih, kalau emang kakak suka kayak gitu dari SMA, suka organisasi, dari SMP ya, SMP, Iya, dari SMP. SMA, terus ikut organisasi, kuliah juga mau ikut organisasi, ya nggak apa-apa. Tapi kalau gimana ya, kalau kakak emang mau masih lanjut dengan organisasi silakan. Kalau misalkan kakak keberatan, boleh ngomong baik-baik dengan ketua organisasi. Mohon maaf saya ingin keluar, gitu. Boleh ngomong baik-baik. Terus juga kakak ngomong tentang kuliahan saya begini, terus nilai saya juga pada jelek, bilanglah ke ketua organisasinya gitu. Nah, kalau misalkan kakak nih pengen ikut organisasi, silakan aja gitu. Saya nggak akan melarangnya gitu. Berarti intinya ada dikomunikasikan saja ya Kak. Iya, komunikasi dengan kakak kelas kamu atau ketua yang organisasi itu gitu. Memang sih sebenarnya saya juga nggak gimana ya. Saya pengen untuk saat ini memang pengen mencoba untuk fokus juga sih sama akademika, karena kan akademik itu kan utama gitu ya. Kalau misalkan nilai IPK saya turun atau hancur, itu kan pasti orang tua saya juga marah. Terus juga akan mengulang lagi gitu. Iya sih memang. Tapi ya memang alhamdulillahnya gitu ya, walaupun IPK saya turun, cuman nggak turun banget gitu kan. Jadi alhamdulillah pasti nggak ngulang gitu kan. Cuman ya itu yang dari semester 1 Ya semoga sih jangan ini aja loh, maksudnya tuh ulangan itu jangan sampai remedial gitu loh. Karena kalau remedial itu kan merah ya, apa sih, C ya? Iya C. Iya kalau di saya cemin Kak. Cemin. Itu juga akan menurun IPK-nya juga loh. Makanya kalau emang kamu dengan masalah organisasi, kamu baik-baik dengan ketuanya gitu. Oke deh. Oke, nanti saya coba ya kayak untuk saya komunikasikan sama ketua organisasinya ya Kak ya. Nah, sebenarnya makasih banyak nih Kak ya. Sama-sama. Sudah cukup tercerahkan nih Gak apa-apa, unek-unekin aja perasaan kamu gitu loh. Ya makasih banyak nih Kak, sudah tercerahkan nih buat saya. Nanti mungkin saya coba komunikasikan juga sama ketua organisasinya untuk bisa dikasih uang dan waktu kali ya. Biar saya bisa fokus juga antara akademik dan organisasi. Baik, terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Makasih juga loh sudah datang ke sini jauh-jauh. Sama-sama Kak. Tadi naik apa ke sini? Tadi kesini naik motor Kak. Oke. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah datang. Kesempatan waktu datang ke sini. Terima kasih banyak sudah meluangkan atau apapun itu. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Kak. Saya tahu ya Kak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak.